Ini ada pertanyaan dari rumah yang nonton di Facebook. Bismillah, afwan izin bertanya Ustadz. Kalau kita berdoa minta agar nyawa orang yang sering menzalimi kita agar cepat dimatikan Allah, itu boleh apa enggak? Masya Allah. Itu kan sama dengan doa kita kemarin yang saya baru bacakan itu ya. Ihzimhum, hancurkan mereka. Jadi begini, wattaqi da'watal madlum. Memang orang-orang terdolimi itu bahaya banget itu. Makanya jangan kita mendolimi orang deh pokoknya. Orang itu kalau meskipun dia orang kafir loh ya mas, karena dia makhluk Allah, hanya tidak beriman. Tapi kalau dia pada titik tertentu karena kedoliman itu, dia ingat ada kekuasaan abstrak yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Saat itu dia nyantol kepada Allah gitu loh. Allah memperhatikan itu. Apalagi doa orang-orang yang beriman, apalagi doa orang yang terzolimi. Kenapa? Karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Itu masalahnya. Ya. Saya jadi ingat itu waktu diserahkan. Saya diserahkan antum pada kumpul di tuan rumah itu. Itu ibu yang menyerahkan, mudah-mudahan Ustadz tidak ada dendam. Ya, saya udah bilang udah 0. Saya sudah Pertamina mulai dari 0. Ya gitu tuh. Hanya kadang-kadang saya berpikir, doa saya dulu itu ketika dalam kondisi tertekan, itu pertanyaan dia di cancel isora atau masih berlanjut. Tapi saya berdoanya begini, ya Allah, bagaimanapun pada kondisi ketika saya tertekan, saya terdolimi, tapi dengan kasih sayangmu yang melampaui amarahmu ya Allah, saya sekarang berdoa untuk kebaikan orang yang pernah mendolimi saya. Paham ini ya? Jadi gitu ya, saudara yang di rumah, kalau kamu didolimi orang sementara keyakinanmu masih tertata rapi di hati, doakanlah kebaikan. Doakanlah kebaikan. Karena Rasulullah itu sudah teraniaya sedemikian rupa, berdarah-darah, sing nesu yo malaikat ya toh, sampai mendatangkan malaikat penjaga gunung, bukan Uhud, Hunain ya. Itu minta izin kepada Nabi, aku sesek, sirahku umup. Ini gue ngebayangkan gaya kita berbicara maksudnya gitu ya. Monggo ya Rasulullah, jenengan dawuh nopo, perintah pripun, kalau perintah untuk menghancurkan umat ini, tak suruh nih malaikat yang tak bawa sekarang ngangkat itu bukit blek no. Lo malaikat yang ngomongi. Tapi lagi-lagi Nabi kita ini uswatun hasanah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya itu sundul langit, nggak terkejar. Dia mengatakan, jangan, aku masih berharap bahwa nanti keturunan mereka akan menyembah Allah. Masya Allah. Gitu ya. Bisa jadi tadi doa yang terdolimi itu boleh juga itu langsung diijabahi Allah seketika. Ada yang ditunda di akhirat. Tapi kalau dia bertobat, mansuh itu yang mendolimi maksudnya. Jadi pejuang Islam seperti Umar bin Khattab, mansuh dia. Atau doa itu dipandang oleh Allah buruk, diganti yang lebih baik. Sebuah kesadaran di mana mengikuti Rasulullah, lebih memberikan rasa maaf kepada orang yang mendolimi kita, itu adalah bagian daripada dakwah bilhal.
dakwah dengan perbuatan. Jadi dakwah tuh nggak hanya ngomong gini, tapi Rasulullah juga memaafkan. Coba kalau itu misalnya saya ya dulu ketika muda, makin tua ini makin mikirnya udah rasa neko-neko, rasa ngamuan, rasa ngegas. Sekarang ini kita harus bagaimana kita mau ngegas ya? Allah yang sudah diposisikan oposisi oleh Fir'aun. Fir'aun itu kan mengatakan ana rabbukumul a'la toh. Dia mau berkompetisi itu dengan Allah. Makhluk loh, gue ngori tenan ya, ngoeka tenan tuh gila Fir'aun tuh. Tetapi Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk mengatakan perkataan yang lembut, bukan mencak-mencak. Wah, enggak. Karena harapannya agar dia mendapatkan betul. Memang kalau kita ngomong dengan orang dengan lembut, sama ngomong dengan kasar hasilnya beda. Itulah keteladanan para nabi, keteladanan Rasulullah yang merupakan panutan kita. Kita dipimpin oleh ajaran Islam, bukan dipimpin oleh hawa nafsu kita.